الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, syukran jazakallah khair kami ucapkan kepada Al-Ustadz. Acara selanjutnya yakni, mohon maaf adik-adik, kita mungkin setelah ini kita akan mas wisuda. Namun kita dengarkan sejenak kata sambutan mewakili wali santri yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Marlianis Zulfahmi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan usia dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di area acara wisuda sekaligus acara penutupan pengajian sebelum menghadapi bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat yang berbahagia ini. Penghormatan kami kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, penghormatan kami kepada Bapak Camat Gunung Meriah yang mewakili, kepada Pak Ustadz dan Ustazah yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, tentang ilmu membaca Al-Quran kepada anak-anak kami. Selanjutnya kepada para undangan yang tidak bisa mungkin kami sebutkan satu persatu, kepada Bapak dan Ibu wali santri dan santriwati. Saya tadi pagi datang, disampaikan oleh Ustadz, Bapak mewakili dari wali-wali santri. Jadi tadi saya bergurau, sampai saat ini sama masih keringat. Jadi apa yang mesti saya sampaikan saya bingung. Kenapa saya sangat terharu saya memang saat ini sudah 10 tahun di Rimo. Dari 2010 saya bertetangga dengan Pak Ustadz, akan tetapi 2014 saya hijrah ke Banda Aceh, kemudian 2018 saya hijrah ke Batam. Alhamdulillah hari ini saya TMT 1 April juga kembali hijrah ke Banda Aceh. Kenapa? Saya cerita sedikit, mohon maaf agak sedikit saya cerita. Saya ada satu anak juga di santri, di pesantren, yang mengharapkan saya itu selalu dekat dengan orang tuanya. Nah sementara yang namanya kita tugas, mau tidak mau kita harus jalankan. Hanya saja saya sampaikan kepada anak saya, tolong doakan saya, tolong doakan Abi supaya kita bisa dekat. Nah alhamdulillah tidak
diduga-duga karena Allah belum sampai 1 tahun saya di Batam bisa kembali ke Banda Aceh. Teman-teman semua yang sekantor atau yang lainnya se-Indonesia bingung kenapa belum sampai 1 tahun sudah pindah. Nah itu mungkin doa mustajabah anak-anak yang hafiz Al-Quran, doa anak-anak Al-Quran. Nah tolong kalau memang orang tuanya atau bapak dan ibu-ibu yang punya anak yang hafiz, ya tolong dijaga hafalannya, tolong dijaga makanannya. Nah, jadi bukan hanya dari ustadz yang memberikan kepada kita, anak kita bisa diwisuda, anak kita bisa hafiz Al-Quran, tapi tidak terlepas dari itu, kita selaku orang tua wajib memantau mulai dari makanan, ya, makanan yang kita berikan kepada anak kita itu betul-betul yang memang haknya yang kita berikan. Nah, alhamdulillah, saya masih cerita. Jadi kalau saat ini semua anak-anak pada kepengen masuk santri. Kenapa? Ternyata masa depan semakin canggih. Buka handphone semuanya ada. Di Facebook, di Instagram semuanya ada. Nah, jadi pada saat saya ada jalan ke tetangga Batam namanya Singapura, jujur ya, pada saat itu di hari Jumat ada masjid. Masjid itu namanya Masjid Aceh. Akan tetapi masjid itu tidak boleh kita sholat Jumat. Yang diperbolehkan hanya 1 bulan sekali. Nah itulah perbedaan kita di Indonesia dengan di luar negeri. Kenapa? Ada masjid, padahal kita kepengen sholat Jumat. Ini adalah Masjid Aceh. Nah pada saat kita mau sholat di situ, alasannya apa? Di sini tidak boleh sholat, hanya boleh sholat 1 bulan sekali untuk sholat Jumatnya. Begitulah kondisi di saat ini di luar negeri. Kenapa kita tidak boleh sholat Jumat? Boleh sholat Jumat ke masjid yang lain. Nah, di Singapura itu begitu susahnya kita mencari masjid. Pada saat kita sholat ke masjid yang satu namanya Masjid India. Pada saat kita sholat Jumat, bahasanya bahasa India. Jadi kalau yang sering dengar kuci-kuci hutahi pasti tahu lah gitu kan. Tapi pada saat dia ceramah, bahasanya full semuanya adalah bahasa India. Jadi ada 2 masjid, satu Masjid Aceh, yang satu Masjid India, Masjid Orang Kling. Nah, jadi alhamdulillah, walaupun kita juga mereka itu berbahasa Kling, bahasa India, tapi kita mungkin mendengar apa yang disampaikan, arahnya kemana. Nah, mudah-mudahan adik-adik kami yang hari ini diwisuda dan juga kepada adik-adik kami yang belum diwisuda, tolong selain membaca Al-Quran, selain menghafal murajaahnya, tajwidnya, nah tolong adik-adik dan bapak-bapak diajak, ayo kita ramaikan masjid. Ya, ayo kita ramaikan masjid. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang. Nah, alhamdulillah saya juga ada jalan-jalan ke Pekanbaru. Nah, beda jauh dengan kita di Aceh. Aceh kita sudah syariat Islam, kanun syariahnya sudah ada. Tapi kalau kita lihat Masjid Raya Baitur Rahman, pada saat sholat, nah itu kebanyakan ibu-ibunya masih banyak yang selfie, bukan masuk ngelakuin datang ke masjid sholat. Tapi di Pekanbaru alhamdulillah, mungkin karena pengaruh dari Ustadz Abdul Somad, sholat zuhur, sholat asar di masjid Pekanbaru itu penuh. Nah ini pengaruh, mungkin ghiroh syariahnya sudah tertanam. Ya,
virus hariannya itu sudah tumbuh, sehingga masjid-masjid di Pekanbaru itu tumbuh bersih, rapi, dan terjadwal. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan acara wisuda ini kami dari wali santri mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang tidak bisa kami bayar, yang tidak bisa kami ucapkan, bahwa anak-anak kami hari ini telah bisa diwisuda. Mungkin jujur, selaku saya sebagai orang tua salah satu santri, untuk mengajarkan anak saya ikra saja karena mungkin 2 hari cuma di rumah, setelah itu berangkat lagi, hanya ustadz dan ustazah lah yang bisa memberikan anak saya bisa hafal Quran. Tetangga saya cerita 1 bulan 2 bulan tidak bisa keluar suaranya, tapi hari ini alhamdulillah dia bisa bersuara, bisa masuk Quran. Nah, ini tidak ada daya dan upaya Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan mengajarkan anak kami. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala kepada bapak dan ibu, ustazah dan ustadz. Kepada adik-adik kami yang diwisuda, mohon dijaga. Mohon dijaga hafalannya. Jangan karena hari ini diwisuda, Al-Qur'annya tidak dibuka lagi. Jadi tolong Al-Quran jangan ditinggalkan, tolong dibuka. Kalau kurang lurus, ditanyakan ke ustadznya. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih kami ucapkan. Semoga Jamiatul Quran Ar-Rafiyah kedepannya semakin ramai santrinya, semakin disenangi masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa bentuk atau kita bisa dirikan yayasan pesantren yang lebih besar lagi. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.